Di Indonesia nih, masalah klasik di kota-kota besar adalah backlog perumahan. Yes, supply rumah yang ada itu nggak sebesar permintaan konsumen. Efeknya apa kalau ada gap dari supply and demand? Tentu aja efeknya adalah harga rumah bakalan mahal. Karena tadi, yang minta banyak, supply-nya sedikit. Bayangin aja nih ya, teman gue beli rumah di pinggiran Jaktim, ukuran tanah 80 meter persegi, luas bangunan 100 meter. Dia beli di harga 1,2 M. 1,2 M buat beli rumah di Jakarta, iya murah. Tapi lo bayangin 1,2 M itu kalau lo punya gaji UMR, artinya lo mesti nabung 20 tahun. Itu nabungnya dengan cara nabung 100% gaji lo, which is impossible. Ya pokoknya intinya beli rumah itu, even di pinggiran Jaktim, itu luar biasa mahal. Nah kalau ngomongin masalah utamanya, sebenarnya ada dua. Yang pertama itu adalah rumah ini bukan cuma jadi kebutuhan dasar manusia doang. Rumah ini dijadikan sebagai instrumen investasi. Ya lu bayangin aja orang-orang kaya seperti gua punya rumah 3-4 biji. Itu kan kacau gitu loh. Dan problem keduanya adalah topik video ini. Problem keduanya adalah majority of orang-orang di Indonesia itu males tinggal di hunian vertikal. Mereka pengennya tinggal di landed house. Itu masalahnya. Kita lagi ada di Taman Rasuna. Ini merupakan salah satu komplek apartemen terbesar di Jakarta. Lu bayangin ya, komplek apartemen Taman Rasuna ini dibangun di atas tanah seluas 6,2 hektar. 6,2 hektar itu setara dengan 62.000 meter persegi. Nah coba lu tebak, dari tanah 62.000 meter persegi, kira-kira terbangun berapa unit rumah di sini? Ini bukan rumah tapak ya, ini rumah vertikal alias apartemen. Dari 6,2 hektar area Taman Rasuna ini, dari sumber yang gua dapat, kurang lebih itu kisaran unit yang ada adalah 2.000-an sampai hampir 3.000 unit. Itu banyak loh. Coba lo bandingin deh. Seandainya 6,2 hektar itu dijadikan rumah tapak, jadi berapa? Nggak bakal sampai 3.000. Nggak bakal sampai 2.000. Bahkan nih ya, nggak sampai 1.000. Jawaban yang benernya adalah kalau 62.000 meter persegi itu dijadikan rumah tapak, jawabannya cuma akan kebangun sekitar kurang lebih 542 biji kafling tanah ukuran 80 meteran. Yes, dikit banget. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kalau kita bangun suatu kawasan, itu nggak bisa langsung bangun rumah dibikin rumah semua, nggak bisa. Ada peraturan koefisien bangunan, ada peraturan mesti bikin fasum fasos, ada peraturan ruang terbuka hijaunya. Buat ngalokasiin tetek bengeknya ini kurang lebih itu bisa makan 30% minimal lokasi tanah. Yes, jadi kalau lu punya tanah 62.000 meter ini dan lu pengen bikin suatu kawasan perumahan, lu mesti alokasiin minimal tuh ya kurang lebih hitungan kasarnya 30% buat tetek bengeknya itu loh. Itu minimal. Kalau di perumahan orang kaya itu bisa hampir 50% buat bikin ruang terbuka hijaunya, buat bikin jalannya, fasum fasos dan lain-lain. Jadi kalau lu punya tanah 62.000 meter persegi dan lu pengen bikin kafling-kafling tanah tuh ya, pertama lu harus kurangin dulu, lokasi diskon dulu tanahnya 30% buat tetek bengeknya, which is sisanya tinggal 43.400 meter persegi. 43.400 meter persegi itu kalau lu jadikan kafling tanah seperti rumah temen gue tadi di pinggiran Jaktim yang ukuran kafling tanahnya itu 80 meter persegi, ya cuma jadi 542 unit. Ya bang, lu jangan bandingin rumah dengan apartemen lah, beda dong. Kalau tadi lu ngomong luas tanah 80 meter persegi, itu kan kalau dibangun 3 lantai bisa sampai luas bangunan 200 meter bang. Sementara kalau apartemen berapa sih luasnya? Jangan salah, di Taman Rasuna ini ya, itu unit-unitnya luas. Di Taman Rasuna ini unitnya itu rata-rata 80 meter persegi loh. Yes, teman gue ada tinggal di sini. Kebanyakan 3 bedroom, jadi luas. Dan gini, kalaupun lu punya tanah 80 meter nih rumah tapak, lu mau bikin 3 lantai, kan harganya jadi makin mahal. Tadi temen gue di pinggiran Jaktim itu beli rumah itu tanah 80, luas bangunan cuma cepet 10. Karena kalau mau dibikin 200, mahal. Emang dikira murah? Nih ya, saudara gue ada beli apartemen di sekitaran kawasan epicentrum ini, bukan Taman Rasuna, tapi sekitaran epicentrum. Dia beli apartemen ukurannya 75 meter persegi dengan harga cuma 1,6 miliar doang. Kenapa gue bilang cuma? Gue bilang cuma karena lokasinya prime banget. Sementara teman gue tadi di pinggiran Jaktim itu beli rumah 80 meter persegi tanahnya, luas bangunan cepet 10, dia beli 1,2 M. Harga beda tipis. Luasnya hampir mirip-mirip, tapi lokasi beda jauh. Kalau di Kuningan prime banget, Transum semua serba ada. Nah, di pinggiran Jaktim, lah, bagaimana? Poin dari pembicaraan ini adalah hunian vertikal itu jauh lebih affordable. Tadi gue bilang saudara gue beli 1,6 M, ukuran 80 meter. Yes, tapi tadi pas gue otw kesini, gue liat iklan di Instagram, ada orang jual apartemen di sekitaran Kuningan juga, ukuran 72 meter persegi nih, dengan harga 1,3 M. Artinya lo pilih mana? Gue sih mendingan tinggal di lokasi prime, dengan luas yang make sense juga. Apartemen 70 itu make sense buat hidup. Itu tadi harga 1,3 M, karena lokasinya itu prime. Tapi coba lo
bayangin, kalau apartemennya itu dibikin di lokasi yang bukan prime. Coba dibikin di lokasi yang sama kayak teman gue tadi di pinggiran Jaktim. Pasti kan harganya bakal jauh lebih murah lagi, dan bahkan itu harganya belum disubsidi oleh pemerintah. Nah, pemerintah kalau mau turun tangan ngurangin backlog ini, ya solusinya bukan solusi yang kemarin viral. Pemerintah pengen bikin rumah subsidi ukuran tanah 14 meter persegi di lokasi yang sama sekali nggak prime, di pinggiran Jakarta, Purwakarta, Cikampek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Mana enak, bro. Yang pemerintah mesti lakuin itu ngasih subsidi ke bangunan-bangunan macam rusun. Yes, gue tahu apartemen itu IPL-nya mahal, yes. Tapi kalau rusun murah loh. Di sekitaran kawasan Kuningan ini ada rusun Pasar Rumput. Rusun Pasar Rumput ini dulu gua pikir jelek, tapi setelah gua masuk sebenarnya nggak busuk, layak. Ukuran 36 meter per unitnya, ruang terbuka ada, transumnya ada, harga sewanya murah. Di sana nggak dijual, di sana rusunawa. Kalau yang bisa dibeli namanya rusunami. Ya artinya kalau lo mau banding-bandingin nih ya, duit negara dipakai buat subsidiin rumah tapak ukuran apa itu? Ukuran 14 meter. Wah, lokasi nggak prime. Wah, mendingan lo bikin macam-macam rusun lokasinya prime. Jauh lebih tinggi kualitas hidup lo kalau lo tinggal di rusun lokasi prime. Dan tadi rumah subsidi itu wacananya harganya 100 juta. 100 juta dapat kayak begitu, gue mah ogah. Mending gue cari apartemen murah 300 juta. Itu pun gue heran ya, 100 juta itu udah disubsidi lah. Jadi harga aslinya berapa? Dan dari pengalaman teman-teman gue nih yang beli rumahnya jauh-jauh dari Jakarta, padahal dia kerja di Jakarta, ujung-ujungnya dia beli rumah doang buat investasi, tapi tetap juga bayar kosan di dekat kantornya. Malah jadi ribet hidup lu. Dan gak sedikit loh rumah-rumah tapak di pinggiran Jakarta itu yang dibikin dengan planning kurang bagus, yang akhirnya dijadikan investasi pun gak layak, harganya pun gak naik, malah turun. Nah, sekarang kita pindah nih ke Kalibata City. Kalibata City itu penggunaan lahan yang lebih efisien lagi. Lo bayangin nih ya, total area Kalibata City ini itu 12.000 meter persegi alias 12 hektar. Di tanah 12 hektar ini bisa dibangun unit hunian sebanyak 12.600 unit. Lo bayangin, itu yang gue bilang dengan efisien. Total di sini ada 18 tower. Tiap tower itu jumlah unitnya beda-beda. Ada tower yang lebih banyak jumlah unitnya, ada yang lebih sedikit. Ya semakin towernya premium tentu jumlah unitnya bakal lebih sedikit kan. Lo bayangin tuh ya, seandainya nih semua tower di Kacit ini dibikin rakyat semua, nggak ada yang premium. Gue yakin jumlah unit huniannya bisa sampai 20.000 unit. Artinya kan kalau 12 hektar tanah bisa dibikin semua towernya merakyat jadi 20.000 unit, itu kan ajos gandos gila banget gitu loh. Itulah caranya menjembatani backlog perumahan. Naikin supply-nya, demand-nya juga nggak apa-apa naik. Yang penting supply naik, begitu. Jangan malah bikin rumah tapak subsidi 14 meter persegi, coy. Nah, kalau di sini lebih banyak unitnya dibanding Taman Rasuna karena memang di sini unitnya itu luasnya lebih kecil-kecil. Di sini ada studio itu ukurannya 20 meter persegi. Ada juga 2 bedroom, ada juga 3 bedroom. Kalau kita bikin average nih ya, average unit hunian di sini itu kurang lebih ya, kita anggap kasar aja nih ya, 35 meter persegi. Kita anggap on average unit di sini itu luasnya sama dengan rusun Pasar Rumput. Dan di Kalibata City ini kalau lo mau beli unit hunian di sini, itu harganya masih murah. Lo bisa dapat apartemen dengan luas 35 meter persegi dengan harga di bawah GoPay, di bawah 500 juta. Bayangin, itu harga komersil, itu harga belum disubsidi. Coba lo bandingin dengan lo beli rumah subsidi, rumah tapak ukuran 15 meter persegi harga 100 juta. Buset. Ya mendingan tinggal di sini lah. Ya gua nggak tahu berapa harganya kalau disubsidi, tapi kan berarti kalau sekarang aja komersil di bawah GoPay, artinya kalau subsidi di bawah itu lagi. Dan lo dapat dengan luas yang manusiawi. Lo lihat di sini, transum banyak. Dan transum itu penting banget. Lo kalau tinggal di kota besar kayak Jakarta dan lo nggak punya transum, itu akan menghambat akses lo ke peluang pekerjaan. Dan itu juga akan menghambat dompet lo. Jangan lupa, kalau lo kemana-mana harus punya mobil, itu mahal. Artinya kalau lo tinggal di tempat yang transumnya baik, peluang lo untuk naik kelas itu lebih tinggi dibanding yang enggak. Yes, itu fakta, bukan asumsi. Coba lo bandingin aja, orang yang tinggal di daerah yang transumnya buruk sama yang baik. Kelihatan kok. Sekarang coba kita simulasi lagi nih, seberapa efisien penggunaan lahan kalau dibikin hunian vertikal dibandingkan dengan landed house. Tanah di sini 120.000 meter persegi, 12 hektar. Coba seandainya lo bikin rumah tapak, jadinya berapa? Di sini kan 120.000 meter persegi, kalau dibikin hunian vertikal jadinya 12.600 unit. Di Kacit nih ya. Kalau kita bikin landed house, anggap kita bikin dengan luas kafling tanahnya setara dengan luas on average unit di Kalibata City ini. Tadi kan gue bilang, di sini on average unitnya itu luasnya 35 meter persegi. Kita nggak usah bikin setara dengan di sini deh. Kita bikin setengahnya aja. Kita bikin kafling luas tanah masing-masing 15 meter persegi di tanah sebesar 120.000 meter persegi. Jadi berapa tuh? Pertama lo kurangin dulu tetek bengeknya, kurangin buat RTH, kurangin buat KDB-nya, kurangin buat fasos, fasum dan segala macamnya, potong 30%. 120.000 dipotong 30%, sisanya itu
itu 84.000 meter persegi, 8,4 hektar. Tanah 8,4 hektar, kalau lu bikin jadi kafling-kafling 15 meter persegi masing-masingnya, cuma dapat 5.600 unit. Lo bayangin tuh. Di sini dengan luasnya lebih dari 2 kali lipat per unit huniannya, dapat lebih dari 2 kali lipat jumlahnya. Dapat 12.600. Itulah namanya efisiensi penggunaan lahan, bro. Dan itu tadi pun dengan asumsi tetek bengeknya cuma gua potong 30%. Pada kenyataannya, tetek bengek itu seharusnya minimal 40%. Ya semakin premium lokasinya sebenarnya tetek bengeknya makin besar jumlahnya. Kalau di komplek-kompleknya orang berduit, tetek bengeknya bisa sampai 50% luas area tanahnya. Jadi artinya kalau kita potong dengan kondisi normal asumsi 40%, unit yang bisa dibangun dengan luas sekecil kuburan tadi, ya pasti di bawah 5.000-an unit lah. Intinya, lu kalau mau bandingin rumah tapak sama rumah vertikal, itu bagaimanapun ceritanya, bagaimanapun luasnya mau lu otak-atik, tetap nggak bakal bisa menang rumah tapak. Rumah vertikal paling efisien, nggak bisa dibandingin. Dan kalau lu tinggal di Kalcit gitu ya, coba kita bayangin gitu ya. Apakah tinggal di hunian vertikal itu nggak enak? Di sini ya, kalau lu mau ngomong hidup, super hidup. Lu mau makan apa aja ada. Lu mau hiburan selain makan, you know what, juga ada banyak. Gua nggak pernah melakukannya, tapi ya you know lah. Artinya di sini super hidup, masjidnya rame, yang tidak Islami juga rame. Kan ini kan masyarakatnya sangat luar biasa gitu loh, sangat heterogen kan begitu. Dan di Kalcit ini itu bagusnya ini merupakan apartemen yang mixed use. Di sini lo bisa hidup sekaligus bekerja, bisa juga bekerja dengan bikin warung makan di bawahnya kan begitu. Jadi lo nggak perlu kemana-mana. Ya cuman di sini sih kalau lo mau punya mobil gitu ya, cukup nightmare sih. Tapi kalau lo depend ke Transum ya enak-enak aja sih. Ya udahlah, tunggu apa lagi. Kalau lo mau lihat show unit di Kalibata City ini, langsung aja hubungi ke Enggak. Gue nggak mau iklan. Lo semua ngira kalau gue bikin konten pasti ada iklan ya kan? Enggak. Gue tidak menjadi sales rumah. Tidak. Sekarang mendingan kita muter-muter di Kalibata City aja. Kita cari makanan apa yang paling legend di area sini. Let's go. Sebenarnya tadi gue pengen makan Macchia, karena Macchia di sini itu merupakan lokasi OG-nya. Tapi kan Macchia ini cabangnya udah banyak ya, jadi kurang seru kayaknya. Nah, selain Macchia yang gue tahu nih, yang cukup enak juga kalau di Kalibata City itu ada bakmi Bangka yang ini nih. Bangka Resto, ya itulah pokoknya namanya. Kita mau tes saya enak apa sih, karena ini rumor-rumornya top 3 makanan terenak di Kalibata City. Let's go! Udah sampai nih bakmi Bangka gua kasih tahu nih ya, kalau bakmi Bangka itu bisa kelihatan tuh. Kalau dia bakminya dikasih toge, berarti Bangka tuh. Ini katanya sih legend ya, gua belum pernah makan. Nah, bakmi Bangka juga nih ciri-cirinya. Kalau dia kasih lo jeruk kunci atau jeruk songkit namanya, itu berarti bakminya bakmi Bangka. Gue gini-gini foodies gue, makan kemana cuman nggak pernah gue kontenin aja. Kalau gue kontenin udah jadi next Carlos gue. Nah kalau gue makan mie, tipikalnya gue tim yang dikuahin, jadi lebih basah aja, itu lebih enak. Tapi ada juga orang yang makannya itu makan kering. Ya preferensi lah. Kita cobain tanpa sambal dulu nih. Tapi ntar kalau udah kasih sambal pasti ya bakal lebih enak. Ayamnya sih cukup gede-gede nih. Ya nggak pelit lah. Ini berapa duit? 25. Harganya 25. Ya buat gue sih murah ya. Kasih bakso 2, pangsitnya dapat 2, ayamnya potongan gede-gede. Minyak banyak. Ini kayak pasti ada minyaknya dalamnya ya. Berasa minyaknya jadi lebih juicy gitu di mulut, lebih licin gitu. Minyak bawang biasanya ya. Kalau tipikal di sini tuh mie kurus, minyak licin. Di sini kan ada minyaknya. Ini kalau ayamnya berasa nih diolah pakai bumbu char siu. Cuman ayamnya itu kurang smoky. Enak, tapi kurang smoky. Kita pakein sambal dulu biar ajib. Cuman kalau nggak pakai sambal sih kurang. Kalau gue sih bukan tim saus ya. Gue timnya tim sambal. Beda tuh. Jujurnya sih buat 25 nih murah loh. Murah banget 25 begini. Ini ada pakai sambal ajib ini harusnya. Biasanya kalau food vlogger ya, kalau dia makan belum doa, di komen tuh. Komen. Doa dalam hati. Jadi nggak usah lu komen. Kalau buat gue sih ya, gua kasih deh 78. Jadi kalau lu mampir ke Kalcit ya, lu suka bakmi Bangka, gue kasih rating 78, artinya boleh juga. Yaudah, ini sih
nyoba-nyoba aja jadi food vlogger sekalian karena agak kacit kan. Setelah gue sambelin, ngos-ngosan juga nih, badan gue panas juga nih, keringetan dikit. Setelah gue sambelin, tadi 7,8 gue kasih, sekarang setelah gue sambelin lebih enak 7,9 dah. Panas ini, mana gue pulang naik kereta lagi. Emang kalau panas begini tenang, gue udah bikin namanya Wadem nih. Ini cooling spray. Ini barang nih inspired by barang Jepang. Di Jepang tuh ada namanya cooling spray, dipakai di musim panas. Makanya kalau orang Jepang nih ya, panas-panas pun tetap naik kereta nggak apa-apa karena dia punya cooling spray. Ini gue baru bikin banget, baru jadi fresh from the oven. Dulu waktu masih development, gue udah development beberapa kali sampelnya, udah jadi. Ini gue pakai. Kalau lu pakai langsung berasa dia adem nih, ada mintnya. Cuman yang barang jadinya lebih gokil lagi, sampelnya jadi gokil. Namanya Wadem. Ini gue bikin brand baru. Brandnya namanya Gamaru. Gamaru ini gamal dalam bahasa Jepang. Kenapa Jepang? Karena emang barang-barang di Gamaru ini inspired by barang-barang Jepang. Namanya Wadem. UWADEM. Cooling spray, lu cobain dah. Lu makan pedes, lu naik transum, lu olahraga, sepedahan, running, treadmillan, nge-gym, tenang. Nah, ya. Ini cooling spray nih. Jadi kalau lo mau pakai, kalau lo kuat mentol, lo bisa pakai di kulit. Nih kalau gue sih kulit gue nggak sensitif, jadi gue bisa pakai di kulit. Ademnya langsung berasa. Dan kalau lo pakai cooling spray ini, semakin lo keringetan, itu ademnya makin menjadi-jadi. Gila nih. Nah, cobain aja. Ini dari sampel lebih gila ini nih. Coba di badan lo dah. Masukin dalam. Ini baru keringetan dikit nih. Gila ya? Langsung gitu. Gila ya, langsung ya. Tapi kalau seandainya kulit lo sensitif, lo nggak kuat sama mentol, nggak apa-apa. Lo pakainya di baju aja. Nanti kan dari baju bakalan nyerap juga tuh ke kulit dikit-dikit. Nah, kalau baju yang bener nih, baju yang lo tau nggak aja? Kalau baju yang bener nih, dia tuh punya pori-pori. Baju itu kan bisa breathe. Baju itu ada kain-kain yang breathable. Jadi kalau kain yang breathable, lu sebenarnya cenderung kalau keringetan pun lebih adem. Masalahnya kalau lu pakai baju-baju yang impor-impor Cina yang busuk-busuk tuh ya, itu kagak ada pori-porinya bajunya. Disemprotin beginian pun kagak bakal masuk, kagak bakal nyerap. Jadi kalau lu pakai bajunya baju-baju impor Cina yang busuk-busuk tuh, yang banyak dijual di TikTok tuh sama oknum-oknum yang ngakunya setara Uniqlo. Nah, kalau baju yang kayak begitu lu harus pakainya ke badan langsung aja ya. Karena kalau yang baju begitu lu semprot ke baju kagak nyerap ke badan, bro. Kagak ada pori-porinya itu baju. Udah kayak jas hujan. Makanya kalau baju murah itu dipakai bentar bikin bau ketek karena nggak ada pori-porinya, nggak bisa bernapas. Adem mantep ini si Wadem. Udah, lu jangan takut panas, takut makan pedas, hajar, gaspol pakai Wadem. Buat running, buat naik motor, jalan kaki, sepedaan, semua bisa nih. Udah gue taruh link Shopee-nya di bawah. Kalau mau yang lebih enak, beli Tokped aja. Shopee soalnya potongan buat gue gede banget. Jadi mending lu beli Tokped lalu support gue nih. Biar gue tambah kaya, nambah rumah. Thank you ya.